Jumpa lagi di Nonton Film bareng Berun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film psychological thriller untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Death and the Maiden. Film ini rilis tahun 1994. Bercerita tentang seorang perempuan yang memiliki depresi berat dan membongkar masa lalu kelam yang selalu menghantuinya. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, seorang perempuan bernama Paulina dan suaminya bernama Gerardo sedang melihat komposer yang membawakan lagu Death and the Maiden. Terlihat Paulina memiliki kenangan buruk dengan lagu ini dan sedang mencoba melawannya. Lalu scene mundur beberapa waktu sebelumnya. Di suatu tempat negara bagian Amerika Serikat setelah runtuhnya otoritarianisme, sebuah rumah perasingan di tepi pantai. Paulina sedang menyiapkan makan malam dan mendengarkan berita di mana presiden baru yang menjabat mengumumkan akan membentuk Komisi Hak Asasi Manusia yang akan menginvestigasi penyiksaan dan pembunuhan yang terjadi antara tahun 1975 sampai 1980, dan suami Paulina lah yang akan menjadi ketua komisi tersebut. Lalu tiba-tiba listrik di rumah padam. As expected. Beberapa waktu kemudian sebuah mobil terlihat mendekati rumah Paulina. Paulina buru-buru memadamkan lilin dan penerangan di rumah karena mobil yang datang bukan mobil suaminya. Paulina juga menyiapkan sebuah pistol. Namun yang datang adalah suaminya yang menumpang di mobil orang. Laki-laki ini bernama Dr. Miranda. Gerardo berterima kasih karena sudah mengantarnya pulang sampai di rumah. Saat kenalan, Miranda tahu bahwa Gerardo adalah calon ketua komite yang akan dilantik oleh presiden. Gerardo mengajak Miranda untuk mampir, namun Miranda menolaknya karena cuaca tidak mendukung dan harus segera kembali ke rumah. Paulina memberitahu bahwa listriknya padam tiba-tiba. Lalu Paulina bertanya siapa laki-laki itu. Gerardo menjelaskan bahwa ban mobilnya kempes di jalan dan terpaksa harus meninggalkan mobilnya. Dan kebetulan ada mobil lewat. Gerardo menghentikan mobil tersebut. Pria itu adalah Dr. Miranda dan tinggal di wilayah ini. Paulina bertanya tentang pertemuan Gerardo dengan presiden. Gerardo memberitahu bahwa presiden menunjuk Gerardo sebagai ketua komite. Namun Paulina tidak merasa senang dengan hal itu. Lalu Paulina bertanya tentang rancangan undang-undang yang baru. Apakah presiden mau merubahnya? Namun Gerardo tidak mau membahasnya untuk saat ini, dan hal itu membuat Paulina marah. Gerardo menjelaskan bahwa belum ada yang diputuskan. Gerardo akan membahasnya dengan Paulina terlebih dahulu. Tapi Gerardo tidak memberitahu presiden siapa sebenarnya istri Gerardo. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang Paulina. Selama ini Paulina selalu terbayang-bayang dengan masa lalu pahit yang pernah dialaminya. Gerardo menjelaskan bahwa dengan komite ini banyak kejahatan bisa dibawa ke pengadilan. Gerardo juga berjanji ke Paulina, jika kebenaran mulai perlahan muncul ke permukaan, maka Gerardo akan menyarankan presiden untuk merubah undang-undangnya. Saat ini Gerardo tidak bisa merubahnya. Undang-undang itu hanya dirubah untuk kasus yang korbannya sudah meninggal. Namun untuk korban ruda paksa belum ada undang-undang yang diberlakukan. Hal ini membuat Paulina merasa kecewa dengan Gerardo. Beberapa waktu kemudian, Paulina mendengar sebuah mobil mendekati rumah mereka. Paulina membangunkan suaminya dan memberitahukan hal ini. Paulina sangat paranoid terhadap orang asing. Namun ternyata yang datang adalah Dr. Miranda membawakan ban mobil milik Gerardo yang beberapa waktu kempes. Paulina mendengar suara Miranda dan merasa tidak asing.
Gerardo mempersilahkan Miranda untuk mampir minum, namun Miranda tidak mau mengganggu karena sudah larut malam. Gerardo memaksa untuk mampir. Di sisi lain, terlihat Paulina berpura-pura untuk tidur agar tidak keluar menemui tamu. Gerardo menghampiri istrinya dan Paulina bilang bahwa Paulina sangat mengantuk. Gerardo memberitahu Miranda bahwa istrinya minta maaf karena tidak bisa menemuinya. Go to bed. Bring it in the morning. Well, to scare them half to death. Now I know who's running it. I am pretty optimistic, despite the That fact. doesn't surprise me. Paulina mengemasi pakaiannya lalu keluar dari rumah lewat jendela kamar. Paulina mencuri mobil milik Miranda dan kabur dari rumah. Stop! That's my shit! Gerardo meminta maaf ke Miranda karena yang membawa mobilnya adalah istrinya. Gerardo tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan istrinya karena hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Gerardo memberitahu Miranda bahwa istrinya kesal ke Gerardo dan tidak tahu akan pergi kemana Paulina saat ini. Di tengah perjalanan, Paulina menghentikan mobilnya dan mulai menyelidiki mobil tersebut. Paulina menemukan banyak kaset di mobil Miranda, dan salah satu kaset tersebut adalah Dead and the Maiden, dan sontak membuat Paulina sangat terkejut. Gerardo dan Miranda mulai kesal karena mereka tidak bisa melakukan apapun. Telepon terputus dan sampai saat ini listrik juga belum menyala. Miranda juga bingung bagaimana harus memberitahu istrinya di rumah karena Miranda belum pulang sampai saat ini. Lalu mereka pasrah untuk tidur dan Miranda akan pulang besok pagi. Di sisi lain terlihat Paulina dengan sengaja menceburkan mobil milik Miranda ke laut, entah apa penyebabnya. Paulina diam-diam pulang ke rumah membawa pistol dan mengumpulkan kabel charger lalu menyekap Miranda yang sedang tidur dan mengikatnya di sebuah kursi. Paulina mengatakan bahwa Paulina sudah menunggu untuk waktu yang cukup lama. Paulina meyakini Miranda mengenalnya di masa lalu. Namun saat ini Paulina berbeda dengan yang dulu dan kemungkinan Miranda tidak akan mengenalnya. Sebenarnya Paulina akan pergi dari rumah ke kota. Namun Paulina menemukan kaset Dead and the Maiden di mobil Miranda. Dan ini mengingatkan Paulina dengan mimpi buruknya selama ini. Paulina mendengarkan lagu tersebut dan menangis. Gerardo bangun dan menemui Paulina. Gerardo bertanya apa yang Paulina lakukan. Paulina mengatakan bahwa ini adalah sebuah keajaiban, di mana harusnya Paulina bertemu dengan Miranda di pengadilan. Namun malah dipertemukan lebih cepat di rumah secara tak terduga. Paulina menegaskan bahwa Miranda lah orangnya. Gerardo mengatakan bahwa Paulina salah orang. Paulina mengatakan bahwa Paulina sangat kenal dengan suara Miranda. Dan kebetulan sekali Paulina menemukan kaset komposer Dead and the Maiden di mobilnya. Paulina tambah yakin bahwa dialah orangnya. Gerardo tidak mempercayai ucapan Paulina dan mengatakan bahwa Paulina sakit. Gerardo juga menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Paulina saat ini akan mendapat konsekuensi secara hukum dan akan menghancurkan harapan Gerardo menjadi ketua komite untuk tujuan yang lebih baik. Lalu Gerardo meminta Paulina membuka mulut Miranda agar dia bisa memberi penjelasan. Saat Gerardo mengambil minum, dia juga membawa sebuah pisau dan berencana membebaskan Miranda. Karena Gerardo yakin Miranda adalah orang yang baik. Miranda menjelaskan bahwa Miranda tidak tahu semua ini tentang apa, dan Miranda sangat yakin belum pernah bertemu dengan Paulina sebelumnya. Miranda mengatakan ke Gerardo bahwa Paulina gila, dan Gerardo harus mempertanggungjawabkannya nanti. Paulina melihat Gerardo membawa pisau. Get the gun! Get the gun! Didn't do anything, he just stood there. Miranda bertanya kenapa Gerardo tidak mengambil pistolnya. Paulina menegaskan bahwa suaminya mengerti hukum. Dia tidak mungkin akan menyentuh pistol ini.
Paulina memberitahu bahwa di tahun 1977 Miranda bersalah atas pemukulan, penganiayaan, dan melakukan ruda paksa. Sebanyak 14 kesempatan yang berbeda terhadap Paulina. Dan Miranda melakukan hal itu sambil mendengarkan komposer Dead and the Maiden. Hal itu membuat Miranda terkejut. Gerardo juga terkejut mendengar hal ini, karena selama ini Paulina tidak menceritakan bahwa Paulina diruda paksa. Paulina hanya menceritakan bahwa Paulina dianiaya dan disiksa oleh seorang pria di masa lalu. Dan selama ini Gerardo berjuang menjadi komite untuk membuat undang-undang tentang kejahatan itu agar kasus Paulina bisa diselesaikan. Miranda menyangkalnya. Miranda mengatakan bahwa selama hidupnya tidak pernah melakukan kekerasan. Dan pada tahun 1977 Miranda tidak berada di tempat ini, namun tinggal di Barcelona selama 3 tahun untuk sebuah tugas dari tahun 75 hingga 78. Paulina bisa memeriksanya jika tidak percaya. Paulina juga memberitahu bahwa mobil Miranda jatuh ke laut, dan dengan kecelakaan seperti itu tidak mungkin ada orang yang selamat. Lalu Gerardo meminta Paulina berbicara empat mata dengannya. Gerardo mengatakan bahwa Gerardo sangat mengetahui perasaan Paulina saat ini. Namun, Paulina tidak bisa semudah itu menuduh orang. Apa yang dilakukan Paulina adalah sebuah penculikan dan penganiayaan. Dan Paulina bisa masuk penjara selama 20 tahun. Paulina juga tidak punya bukti kuat bahwa Miranda adalah orang yang menyakiti Paulina di masa lalu. Kalaupun Paulina membawa Miranda ke pengadilan, maka Paulina akan dibantai di meja pengadilan. Gerardo juga menjelaskan bahwa 5 tahun yang lalu Paulina pernah bertemu dengan seorang pria dan langsung merasa panik, lalu Paulina ketakutan. Gerardo menganggap Paulina saat ini sedang tidak stabil karena depresi. Namun Paulina menyangkalnya. Paulina hanya minta Gerardo percaya apa yang diucapkan Paulina. Karena Paulina sangat mengenali dan sangat yakin Miranda lah orang yang waktu itu melecehkannya. Waktu itu Paulina ditutup matanya dan diberikan sebuah obat. Lalu pria itu memasang sebuah kabel listrik ke tubuh Paulina. Paulina ditelanjangi dan ditusuk menggunakan sebuah tongkat besi. Paulina mendengar suaranya. Dan saat itu pelaku memutar komposer musik yang hingga saat ini jika Paulina mendengarnya, Paulina menjadi teringat semuanya dan merasa ketakutan. Dan saat ini Paulina yakin Miranda lah orang tersebut. Gerardo bertanya apa yang Paulina inginkan. Paulina ingin sekali meruda paksa pria ini. Menusuknya dengan tongkat besi sama seperti apa yang dilakukannya ke Miranda. Namun, Gerardo tidak bisa mengizinkan hal itu terjadi. Paulina ingin pengakuan dari Miranda, dan pengakuannya direkam di sebuah kamera. Pengakuan tersebut akan dibawa Paulina ke pengadilan untuk menuntut keadilan. Jika Miranda mengaku, maka Paulina akan melepaskannya. Gerardo bertanya bagaimana jika Miranda tidak bersalah. Paulina akan membunuhnya jika memang Miranda tidak bersalah dan membuangnya ke laut. Lalu Gerardo mendekati Miranda. Gerardo menjelaskan bahwa Paulina akan melepaskan Miranda jika Miranda mengakui semua kejahatannya. Miranda marah dan mengatakan bahwa Miranda tidak pernah melakukan kejahatan selama hidupnya. Namun tiba-tiba harus mengakui kejahatan yang tidak pernah diperbuatnya. Dan Miranda menganggap bahwa Gerardo dan Paulina sedang bersandiwara. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Gerardo dan Paulina? Lalu Gerardo bertanya apakah benar tahun 77 Miranda ada di Barcelona. Miranda menegaskan bahwa Miranda memang tinggal di sana selama 3 tahun dan tidak pernah mengenal Paulina sebelumnya. Miranda mengatakan bahwa Paulina paranoid dan berhayal. Lalu Miranda meminta Gerardo melepaskan ikatannya karena Miranda harus pergi ke kamar mandi. I don't understand anything. Peppers, come on. There were 7 illegal broadsides. I'm not. I admire you. I'm on your side. Paulina mengantar Miranda ke kamar mandi, bahkan membukakan resleting dan memegang joninya untuk buang air kecil. Tiba-tiba telepon rumah berbunyi. Telepon tersebut berasal dari presiden yang ingin berbicara dengan Gerardo.
Presiden menjelaskan bahwa ada kebocoran informasi mengenai pertemuan yang beberapa waktu dilakukan, dan saat ini ada ancaman pembunuhan untuk Gerardo dan Presiden. Presiden akan mengirim polisi ke rumah Gerardo. Gerardo menjelaskan bahwa saat ini cuacanya sedang tidak bagus dan terjadi badai, kemungkinan polisi tidak akan cepat sampai ke rumahnya. Lalu Gerardo menemui Paulina dan ingin bicara empat mata lagi. Gerardo menjelaskan bahwa Presiden menelpon dan mengatakan bahwa Presiden akan mengirim polisi ke sini untuk mengamankan Gerardo karena adanya ancaman pembunuhan terhadap Presiden dan Gerardo. Dan kemungkinan polisi akan sampai ke rumah ini jam 6 pagi. Gerardo meminta Paulina melepaskan Miranda. Jika polisi menemukannya di sini, maka akan terjadi permasalahan baru. Lalu, Paulina mengatakan bahwa Paulina akan membunuhnya dan membuangnya di laut. Namun Gerardo tidak mau melakukan hal itu karena Gerardo bukan pembunuh. Miranda mengatakan ke Gerardo untuk menghubungi kantor administrasi dan berbicara dengan seorang staf bernama Elena Gavin. Dia bisa mengkonfirmasi keberadaan Miranda bahwa Miranda ada di Barcelona tahun 1977. Gerardo mencoba menenangkan Paulina dan meminta Paulina untuk lepas dari masa lalunya. Namun, Paulina tetap tidak goyah dengan pendiriannya. Let's start with the day of your arrest. They're coming. We haven't got time for this. Fuck, you're stupid. You were in bed together. What did I think you were doing? I'll kill him. I'll blow his fucking brains out. Is that what you want? Is that gonna make up for it? Is that gonna... Beberapa waktu kemudian Paulina merekam Miranda untuk membuat sebuah pengakuan. Namun Miranda tidak bisa mengatakan apa yang Paulina mau, karena memang Miranda tidak pernah melakukan hal itu. Miranda juga menegaskan bahwa selama ini Miranda sangat memuja wanita dan menghargainya. Paulina marah karena Miranda tidak mau mengakuinya. You're gonna die, doctor. I let your lawyer... You're lying. Wires, it was wires. See, I'm not crazy! Get the gun! Get... Miranda menodongkan pistol ke Paulina dan mengatakan bahwa Miranda hanya ingin pulang. Dan Miranda tidak peduli permainan apa yang sedang dimainkan di dalam keluarga ini. Tiba-tiba lampu menyala dan mereka saling berebut pistol. Akhirnya Miranda pingsan karena Gerardo memukulnya. Paulina mengikat Miranda dan akan mengakhiri ini semua. Paulina akan membunuh Miranda dan membuangnya di laut. Gerardo meminta Paulina untuk menunggu. Gerardo akan menelpon bagian administrasi untuk memastikan apakah Miranda ada di Barcelona di tahun 77. Namun Paulina tidak peduli. Beberapa waktu kemudian Gerardo berhasil menelpon Elena Gavin dan mendapat informasi bahwa Dr. Roberto Miranda tinggal di Barcelona selama 3 tahun, dari tahun 75 hingga 78 untuk sebuah tugas. Mendapati hal ini, Gerardo menyusul Paulina ke tepi jurang. Gerardo mengatakan bahwa barusan Gerardo sudah menghubungi administrasi dan memang benar Miranda ada di Barcelona tahun 77. Gerardo menegaskan ke Paulina bahwa bukan Miranda lah pelakunya. Paulina menyangka bahwa Miranda sudah merencanakan hal ini. Lalu Miranda tiba-tiba membuat pengakuan dan menjawab semua pertanyaan Paulina sesuai dengan jawaban yang diinginkan Paulina. Gerardo marah mendapati hal ini dan akan melemparkan Miranda ke laut. Namun Gerardo tidak bisa melakukan hal itu. Lalu Paulina mendekati Miranda dan melepaskan ikatannya dan membiarkan Miranda pergi. Beberapa waktu kemudian Gerardo dan Paulina mendatangi sebuah pertunjukan komposer di mana ini adalah scene di awal film. Terlihat juga Miranda dan keluarganya ada di tempat ini. Dan berikut adalah penjelasan singkat inti dari film ini. Film ini mendapat rating yang cukup tinggi karena scene dalam film ini hanya berlatar di 2 tempat. Dan yang mendominasi film hanyalah 3 orang. Namun bisa menciptakan sebuah cerita yang sangat menarik. Akan lebih mudah dinikmati jika cerita ini dimulai dari permasalahan Paulina. Paulina adalah seorang pengacara di mana suaminya saat ini diangkat sebagai ketua komite oleh presiden.
Paulina memiliki masa lalu yang kelam di mana sebelum menikah, Paulina pernah diruda paksa dan dianiaya oleh seseorang tak dikenal berkali-kali. Paulina hanya mengingat suara pelaku dan musik yang diputar saat meruda paksa Paulina. Selama hidupnya, Paulina dihantui oleh perasaan takut dan depresi jika mendengar lagu tersebut. Secara tidak langsung, Paulina memiliki ketakutan berlebih dan dirinya selalu mencari cara untuk lepas dari siksaan batin tersebut. Hingga pada suatu waktu, seseorang bernama Dr. Miranda mendatangi rumah Paulina. Dan Paulina menggunakan Miranda sebagai alat untuk keluar dari ketakutannya. Paulina melakukan pemaksaan ke Miranda agar Miranda mengakui bahwa Miranda lah yang meruda paksa Paulina di masa lalu. Paulina merasa hidupnya akan tenang dan ketakutannya akan hilang jika Paulina sudah menangkap pelaku dan menghukumnya. Namun Paulina tidak menghiraukan kebenarannya, di mana Miranda terbukti bukan pelaku yang meruda paksa Paulina. Di akhir cerita, Miranda sengaja mengaku bahwa dirinya lah yang meruda paksa Paulina dan menyiksanya di masa lalu. Karena Miranda adalah dokter, Miranda tahu apa yang ada di kepala Paulina. Paulina hanya ingin terbebas dari bayang-bayang teror masa lalunya. Akhirnya, Paulina melepaskan Miranda setelah mengaku. Karena pengakuan Miranda dirasa tidak sesuai dengan apa yang Paulina rasakan. Dan Paulina menyadari bahwa memang bukan Miranda pelakunya. Setelah kejadian itu, Gerardo mengajak Paulina menonton komposer lagu Death and the Maiden. Paulina mulai mencoba merelakan masa lalunya dan melawan ketakutannya, agar hidupnya tidak terus-terusan dibayangi oleh teror masa lalunya. Film ini menunjukkan bahwa depresi bisa membuat orang nekat melakukan apapun. Dan di dalam pikiran orang depresi, mereka hanya ingin mencari jalan keluar dari apa yang selalu menghantuinya. Namun, mereka tidak mempedulikan kebenaran yang ada. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.